Okay, let's go. American dream. Oke guys, kembali lagi bersama saya Chef Heri ya. Jadi seperti biasa saya di sini akan membahas tentang perotomotifan ya. Nah, di sini saya akan mereaksi sebuah video ya. Sumber videonya dari Bang Eno Henderson. Di sini ada yang unik ya. Apa itu yang uniknya? Jadi ada 16 percepatan ya, atau 16 gigi atau 16 speed ya di motor ini ya, yang katanya ada 16 gigi. Nah, jadi kita langsung saja ya tonton videonya. Apa benar ini 16 gigi ya? Jadi ini unik sekali ya, fantastik menurut saya. Kita langsung saja ya ke videonya. Oke. Berapa banyak jumlah gearbox transmisi atau yang sering disebut gigi di motor kalian? Atau malah di sini ada yang sama sekali belum pernah pakai motor gigi, seumur hidupnya pakai setting terus gitu? Well, buat generasi 90-an Jadi ini saya yang gede bareng motor bebek kayak Supra, Shogun, Juve, pakai gearbox 16 gigi pastinya ada yang paling sering kita cobain. Jadi kalau ketemu motor kayak Vision atau Satria F150 yang sampai sekarang giginya itu masih setia 5 sama 6 speed, itu dulu rasanya kayak yang intimidasi banget. Padahal kalau dicobain ya jadi biasa aja. Yang real mungkin posisi gearnya ya, soalnya di zaman itu masih jarang banget yang namanya indikator gear kayak di motor zaman sekarang. Tapi kalau saya masih tahu, ternyata ada juga motor yang gearboxnya itu lebih dari 6 percepatan. Maksudnya 7 atau 8 percepatan gitu kan? No. Yang saya maksud ini bahkan bisa 2 kali lipatnya, alias pakai transmisi 16 speed gearbox. 16 speed gearbox kayaknya. Well, kalau mau tahu jawabannya, silakan tanya langsung ke rider tim Cradler. Kebetulan motornya itu bakal jadi materi pembahasan kita di sesi Crazy 60 kali ini. Crazy 60 ya. Jangan lupa ya di subscribe nih Eno Henderson ya. Merek Cradler itu aslinya sudah ada dari akhir era 1800-an di Jerman. Cradler ternyata ya. Cradler belum produksi motor Dari brand Cradler sampai akhirnya seorang yang bernama Franz Ferdinand ditembak, dan ini yang kejadian selanjutnya. Begitu Cradler mau bangkit lagi dari efek perjanjian Versailles, seorang pria berkumis lucu bikin ini kejadian. Dua perang dunia dalam jangka waktu yang tergolong singkat bikin keadaan jadi nggak bersahabat buat Cradler. Jadi ini lebih kayak menceritakan sejarahnya ya. Jadi kayak sejarah apa ini? Pasca Perang Dunia Kedua, khususnya transportasi yang murah meriah. Sejarah Kayaknya bakal jadi bisnis yang bagus nih kalau kita produksi motor. Ini itu ide yang Tapi ini sebenarnya saya membahas sudah bosan tentang banget otomotif ya, dengarnya motor. soal histori sepeda motor, khususnya dari pabrikan yang negaranya itu kalah perang. Honda. Sebagai pabrikan yang berasal dari Jerman, khususnya dari Stuttgart yang menjadi rumahnya Porsche sama Mercedes, kita tuh harusnya sudah nggak perlu lagi ya meragukan kemampuan Cradler bikin motor. Ya nggak? Sama kayak kita waktu dulu melihat temen yang pakai kacamata, wah pasti anak bener ini. Padahal kenyataannya ya nggak selamanya gitu juga. Buktinya saya nggak pakai kacamata dan otaknya meledek saya pakai beda kayak kacamata. sama Jerman lain yang fokus bikin motor beneran. Mulai tahun 1951, Cradler justru fokus buat bikin skuter sama moped, alias motor yang kapasitasnya itu kecil buat pemula. Kebanyakan malah cuma 50 cc dan mesinnya masih selonjoran kayak Supra kalian di rumah. Karena target pasar mereka itu generasi muda Jerman yang penuh semangat, motor Cradler aslinya dibikin pakai spek yang bisa dibilang seadanya. Contohnya kayak Cradler K50 yang desainnya imut-imut kayak gini, sama pakai mesin 2 tak piston port tradisional. Tapi karena punya build quality mantap, buat joknya sama ya, kayak sama harga yang kemarin tergolong harga di kelasnya. Motor kayak ini
dalam sepeda. sekejap langsung jadi idola tersendiri di kalangan pemuda Jerman Barat. Dan karena pasarnya itu digemari sama anak muda, kayak yang juga kejadian sekarang, kita tahu lah gimana endingnya. Cuma butuh waktu kurang dari 10 tahun, lahirlah motor custom balap berbasis Kreidler konvensional. Awalnya ide itu cuma dipakai buat kompetisi kelas amatir di Jerman, tapi lama-kelamaan karena melihat potensi yang ada di motor Kreidler, sejumlah penggemar entusias kemudian mulai bikin proyek motor balap yang khusus. Sayangnya, semua yang ikutan balap pakai nama Kreidler harus dapat izin dulu dari Direktur merek ini, Dr. Alfred Kreidler, atau yang sering dipanggil Dr. Kreidler, anak dari pendiri merek Anton Kreidler. Dan syarat aplikasi dari yang punya ini ada motor yang dipakai buat balap harus murni berbasis dari mesin yang dijual Kreidler ke pasaran. Tapi meskipun mereka pakai basis Kreidler Floret standar plus spek yang juga kelihatan standar banget, bahkan sampai sangat unik, sangat lucu. standar, tim Kreidler justru mampu memenangi balapan 50cc domestik Jerman di tahun 60. Meskipun statusnya balap domestik, tapi namanya itu domestik Jerman ya. Lihat ya, cara nyalainnya itu digejruk ya, jadi didorong dulu, bunyi. Kosas bukan Minerva loh ya, sama yang lain-lainnya. Jadi secara kompetisi ini juga nggak kalah seru dari balapan Grand Prix beneran. Karena faktor inilah FIM akhirnya bikin kompetisi sendiri buat kelas 50cc, namanya Coupe de Europe, atau istilahnya itu balapan kelas 50cc tingkat Eropa. Karena pabrikan Inggris sama Italia kelihatan ogah gabung di balapan ini, mungkin karena nganggep kelasnya itu terlalu unyu-unyu. Akhirnya balapan Coupe de Europe ini malah jadi kayak balapan nasional Jerman yang dibikin jadi ofisial buat Eropa. Meskipun nggak ikut semua serinya, tapi thanks buat pelatih utama mereka, Hans Georg Ansche, Kreidler bahkan bisa menjuarai balapan tingkat Eropa di musim perdana 1961. Dan Kebayangnya zaman dulu pakai motor balap dengan basis Kreidler Floret yang diproduksi massal, alias jadi bukti betapa gokilnya motor racikan pabrik Kreidler di Stuttgart. bukan gokil lagi, ini mah gokil banget. Yang menjanjikan bukan cuma dari sisi penonton, tapi juga dari sisi pabrikan yang ikutan, alias banyak menghasilkan duit. Akhirnya FIM mengintegrasikan kelas amatir ini ke balapan World Grand Prix musim 62 dengan format yang seperti bisa ditebak, G50. Karena sekarang formatnya sudah mendunia, Kreidler otomatis tinggal memikirkan gimana caranya buat pakai balapan kayak road race juga, itu bannya kecil ya, gak seperti sekarang bannya gede-gede, jadi bannya kayak buat drag gitu. 5cc yang kompetitif. Kalau di kelas GP125 aja mereka masih kesusahan, terus gimana kalau ditambahin lagi harus bikin motor GP50 yang kompetitif? Otomatis jalan Kreidler buat jadi penguasa kelas 50cc makin gampang kan ya. Kreidler itu nggak tahu kalau di musim perdana GP50 tahun 1962 mendatang, Suzuki sekarang punya orang yang satu ini. Walaupun mereka punya keyakinan buat jadi juara di musim GP50 perdana, tapi Dr. Kreidler tetap melihat teknologi yang ada di motor racikannya itu mulai ketinggalan zaman. Apalagi lawan sesama Jerman mereka itu sudah pada ninggalin teknologi piston fork yang dinilai jauh lebih inferior motor balap zaman dulu. Serius. 62, Kreidler mendevelop mesin baru dengan tipe rotary valve. Kemudian pistonnya diorder khusus dari Mahle dengan diameter 40 mm. Sementara dinding silindernya itu diplating pakai bahan hard chrome yang terinspirasi dari penemuan tetangga mereka, Porsche. Plating silinder generasi jadul ini berfungsi buat tempat oli nangkring, sehingga permasalahannya bisa kecil-kecil menyukai. itu beda sama zaman sekarang ya. Lebih tricky dibanding mesin 4 tak. Bannya gede-gede, Bobotnya lebih ringan. buat Kreidler balapan. menggunakan material baja kromolibdenum yang masih langka waktu itu buat bahan sasis tubular mereka. Nggak ketinggalan beberapa komponen blok sama blok dibikin pakai material magnesium yang enteng. Dan yang paling greget dibanding semuanya, mesin baru ini sudah pakai transmisi 12 percepatan. Ya bener, giginya itu ada 12. Tapi cara pengoperasiannya ini nggak seperti yang kalian bayangkan loh. Kalau di motor balap biasanya itu susunan gearboxnya 1, netral, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah di motor balap Kreidler ini juga sama, pakai gearbox utama 4 percepatan. Bedanya di output poros gearboxnya itu dia nggak langsung ke gear depan, tapi ke susunan gear lagi, namanya gigi overdrive. Dari sini baru dia ditransfer ke. Oh jadi ada gear tambahan ya, jadi gear overdrive ya. Si ini apa, giginya seperti biasa, seperti motor-motor biasa katanya, tapi
di sini ada gigi tambahan ya, gigi overdrive 2. Ban belakang lewat gear set sama rantai. Posisi gear overdrive ini berada di luar crankcase utama dan jumlahnya itu ada 3 gear. Jadi kalau di total semuanya itu jadi 12 percepatan. Iya nggak? Cara pengoperasiannya begitu sudah masuk gigi 1, rider itu harus pilih lagi rasio selanjutnya lewat tuas handle kayak operan gigi di sepeda. Tahu kan yang suaranya kretek-kretek gitu? Jadi unik ya, kayak sepeda. Buat apaan sih Kang gearbox sampai 12 speed gitu? Kok malah kelihatan gede ribet gitu ya segala ada rasio tambahan? Nah, jadi di sini ada yang uniknya itu menggunakan kayak terl kayak gitu ya di kiri di sepeda buat pengaturan gigi biar agak berat, biar agak ringan ya. Si motor ini poros gear depan, poros gear utama ya. Jadi ini mah sangat unik. Well, fungsinya itu buat memaksimalkan power sama penyaluran torsi di mesin Raider ini. Namanya juga mesin 50 cc, ya power maksimumnya segimana sih gedenya? Udah gitu, karena Raider ini cuma pakai exhaust suspension chamber dan belum pakai power valve system karena mungkin waktu itu juga belum ada. Otomatis powernya cuma keluar di RPM tertentu doang, yaitu antara 9.500 sampai 11.000 RPM. Ya, cuma 1.500 RPM doang. Kurva power band yang gak uselessnya digeber di bawah RPM tadi yang gak ada powernya, digeber sampai melebihi gimana? Ini kan drop juga powernya. Nah, gear overdrive ini ditujuin buat bikin rasio gearbox jadi lebih rapet. Jadi begitu pindah dari gear yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, RPM-nya itu jadi nggak drop. Otomatis torsinya bakal tetap terjaga. Terus power juga bakal terus terasa ngisi karena RPM-nya nggak drop sampai ke gigi ke-12. Terus kenapa nggak dibikin gearbox internal 12 speed aja sekalian gitu Kang? Ya harusnya sih gitu. Tapi kalau kita ingat lagi syarat yang diajukan sama Dr. Cradler buat ikutan balap, mesinnya itu harus pakai basis dari motor produksi massal yang sudah ada. Jadi bisa dibilang ya ini akal-akalannya tim Cradler buat bikin racer 50 cc mereka itu punya output power yang lebih tinggi. Kalau gearbox ini dirasa musinin, tunggu dulu. Hans-Georg Ansheit alias rider utama tim Cradler bahkan masih punya motor yang gearboxnya dimusinin lagi. Kita bahas nanti ya. Jadi itu meskipun sudah kreatif menghasilkan ya, tenaga sampai 10 buat horsepower nambahin plus tenaga. robot yang cuma sekitar 50 kilo, Raider ternyata bukan motor yang paling potensial di kelas GP50 waktu itu. In fact, yang paling potensial waktu itu adalah motor Suzuki RM62 tunggangannya RS Wagner. Soalnya ini pertama kalinya loh Suzuki bikin motor GP50 dan sudah bisa mengeluarkan output power yang 11-12 kayak Raider. Thanks buat sahabat teknologi 2 tak yang paling gres, limbahan dari MZ di Jerman Timur. Curian. Di musim 62, kombo Hans-Georg Ansheit sama Jan Huber dari Belanda sukses memenangkan 4 seri buat Raider. Sialnya, Ernst Wagner bareng Suzuki RM62 juga memenangkan 4 seri lainnya. Jadi, Ernst Wagner sama Suzuki lah yang keluar jadi juara dunia di GP50 musim perdana. Di musim kedua GP50 alias tahun 1963, kondisi development motor kelihatannya lebih adem ayem dibanding sebelumnya. Hans-Georg Ansheit kembali menjadi rider idola Jerman Barat dengan bunyi juga kecil buat ya. Raider. Tapi sayangnya, Unik nih ya, didorong dulu. motornya Ansheit doang yang kencang. Otomatis balap Jerman Barat tadi dikepung habis-habisan sama kuartet pebalap Suzuki yang konsisten di garis depan. Sampai akhirnya Suzuki lagi deh yang menang musim 63. Kalah 2 kali beruntun, Dr. Cradler langsung ngamuk minta jajaran tim balapnya bikin formula mesin baru buat bisa ngalahin kompetitor dari Jepang. Untuk itu buat musim 64 mereka menyiapkan formula mesin baru dengan spek yang bahkan lebih gila lagi. Pendinginan motor makin dimaksimalkan pakai sirip air fins yang lebih tebal, kompresi dinaikin lagi Nah, ini spesifikasinya, guys. Kopling timnya pakai diameter yang lebih gede buat memaksimalkan penyaluran power ke gearbox. Sementara exhaust suspension chambernya dituning ulang karakternya. Dari sisi gearbox, Raider itu masih mempertahankan transmisi 12 percepatan kayak sebelumnya, tapi kali ini konfigurasinya beda. 6 gearbox sekarang itu ada di internal crankcase mesin, sementara gigi overdrive-nya itu sekarang cuma ada 2 yang terhubung ke gear depan. Dekat ubahan tadi, powernya itu diklaim mampu tembus 14 horsepower dengan klaim top speed mencapai 160 km per jam sewaktu dites internal sama Cradler. Wedan, ini sesuatu yang nggak masuk akal ya sebenarnya, apalagi kalau kita ingat kapasitas mesinnya itu nggak sampai 50 cc.
Ketika publik menantikan duel Suzuki versus Cradler jilid ketiga, ternyata yang terjadi di atas trek justru malah di luar perkiraan. Meskipun Cradler punya motor 50cc dengan power output yang paling gede di kelasnya, tapi yang paling konsisten menang justru Honda sama Suzuki. Pokoknya musim 64 itu jadi mimpi buruk buat Cradler yang cuma bisa menang 1 kali dari total 8 race yang dilombakan. Dipermalukan di musim 64, Cradler lagi-lagi bikin ulah dengan bikin monster baru buat musim 65. Kali ini bukan cuma upgrade mesin doang, mereka juga mengupgrade gearbox dari 12 percepatan ke 16 percepatan. Ya bro, 16 yang begitu. Seperti biasanya, Cradler memanfaatkan 4 gearbox internal crankcase sama tambahan 4 gigi overdrive buat menghasilkan transmisi setara 16 speed. Jadi kayak yang gear 1 terus overdrive 2, 3, 4, terus masuk ke gear 5, terus overdrive 6, 7, 8, terus masuk gear 9, terus overdrive 10, 11, 12, terus terakhir gear 13, terus ke overdrive 14, 15, 16. Nah, jadi seolah pakai transmisi kayak punya 16 gearbox kan. Kalau kalian mau lihat gearbox yang sama gokilnya, tapi pengoperasiannya kayak motor normal, atau maksudnya itu 1 netral, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini buat apa? Gearboxnya pusing banget ini. Begitu banyak ya gigi-giginya, rasionya pusing. Tapi buat orang-orang yang sangat jenius ini mantap lah buat Cradler ya. Ini dari 12 gigi menjadi 16 gigi, di upgrade mesin, giginya juga di upgrade, kecepatannya terbayang sih. Tapi terbayang juga kecepatan motor zaman jadul kayak dulu ya. Dan lucu ya, buat nyalainnya juga itu didorong dulu ya. Jadi nggak pakai selahan, nggak pakai starter ya. Sampai seterusnya, tunggu pembahasan video prediksi Fis yang selanjutnya ya. Pokoknya jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update terbaru di channel ini. Nah, jangan lupa sayangnya, di-subscribe ya. musim 65 bukan cuma Cradler doang yang bikin monster baru. Suzuki sama Honda juga bikin motor yang bahkan bisa dibilang lebih edan lagi. Suzuki pakai mesin 2 tak twin silinder terbaru, sementara Honda pakai mesin all new dengan kitiran RPM yang bikin ZX25R itu jadi kelihatan kayak motor yang biasa aja, yang 21.000 RPM. Jangan lupa subscribe pokoknya kalau nggak mau ketinggalan video terbaru Honda di kelas 50cc. And that's it, itulah akhir cerita Cradler. Soalnya di musim ini harapan mereka yang bisa jadi juara dunia ternyata jauh banget dari kenyataan. Kalau di musim sebelumnya Cradler itu bisa mencatatkan 1 kemenangan, di musim 65 mereka helmnya juga lucu zaman dulu mah ya, yang penuh sama teknologi terbaru. Setelah 5 kekalahan, ini tahun-tahun Cradler saya belum akhirnya lahir mendapatkan ya. bendera putih di kejuaraan balap GP50. Kondisi ini juga didukung dengan rekor top speed mereka yang coba dipatahkan sama musuh sesama Jerman, Zundam. Untuk itu, Cradler memutuskan buat fokus memecahkan rekor top speed selanjutnya di kelas moped 50cc. Mereka itu pakai motor yang desainnya kayak lumba-lumba begini. Padahal sebelumnya, Cradler itu bakal merubah filosofi balapnya dan pakai mesin prototipe baru dengan konfigurasi 2 tak twin silinder plus gearbox 18 percepatan. Ini lebih gila lagi. Sayangnya karena mereka keluar, motor ini akhirnya ya cuma jadi rumor doang. Sementara itu produksi mereka, Hans-Georg Anschier, memutuskan buat gabung ke tim Factory Suzuki dan langsung memenangkan titel 3 musim berturut-turut. Usut punya usut, ternyata persyaratan dokter Cradler yang mengharuskan motor balap mereka berbasis produksi massal itu justru bikin tim Cradler jadi nggak punya kebebasan buat develop motor yang full khusus buat balap. Efeknya banyak banget hal yang harus mereka kompromi, which is nantinya menyebabkan ini terbukti sih setelah FIM mengubah total regulasi di kelas 50cc yang membuat motor di kelas ini jadi mirip-mirip motor versi produksi massal. Setelah regulasi ini disahkan musim 70, Cradler secara mengejutkan justru mampu menjadi salah satu tim yang paling dominan di kelas GP50. Serius ini mah ini sangat unik banget ya, sangat unik banget ini mah ya. Jadi lucu gitu, si gearboxnya giginya
12 ke 16 ya, di upgrade dari motor Chrysler 50 Racer ya, 50 cc Crazy 60 ya. Pokoknya ini mah kalau di zaman sekarang kalau ada, mungkin ini motor-motor legend yang paling antik di dunia kayaknya. Nggak tahu di kita di Indonesia ada yang punya atau enggak ya. Nah mungkin itulah video dari Bang Eno ya. Dia tuh begitu luas ya tentang wawasannya perotomotifan, makanya saya juga tertarik membahas tentang otomotif biar pengetahuan saya itu makin luas ya. Jadi tahu, oh ternyata ada motor yang giginya 16 gigi ya, baru tahu kan sekarang ya. Pokoknya videonya segitu aja dulu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa di komen juga atau di like juga, di subscribe juga YouTube-nya Bang Eno ya. Terima kasih. Bye bye. In my head I'm seeing, take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them.